Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan mulai pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di 5 wilayah penyangga DKI Jakarta pada 15 April 2020 mendatang. 3 wilayah dengan PSBB maksimal akan diterapkan di 3 kota, yakni Bogor, Bekasi, dan Depok. Menyusul DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat juga menetapkan pembatasan sosial berskala besar mencegah meluasnya penularan virus corona. 5 wilayah PSBB pertama di Provinsi Jabar adalah Kota dan Kabupaten Bekasi, Kota Depok, serta Kota dan Kabupaten Bogor. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memerintahkan seluruh RT dan RW di 5 wilayah itu mendata setiap warga miskin untuk mendapat bantuan sosial. Menurut Ridwan Kamil, PSBB maksimal akan diterapkan hanya di Kota Bogor, Kota Bekasi, dan Kota Depok. Sementara 2 kabupaten PSBB maksimal hanya berlaku di kecamatan zona merah. Kabupaten Bogor dan Kabupaten Bekasi memutuskan PSBB-nya terbagi 2. Di zona merah, kecamatan-kecamatan tertentu PSBB-nya maksimal. Di non-zona merah, PSBB-nya akan menyesuaikan antara minimal sampai kelas menengah, kira-kira begitu. Khusus untuk Kota Depok, Kota Bekasi, dan Kota Bogor akan melaksanakan istilahnya PSBB maksimal. PSBB maksimal ini salah satunya akan memulai menutup akses ke wilayah-wilayah sekitar di hari Rabu, kemudian juga akan membatasi kegiatan-kegiatan perkantoran, kegiatan-kegiatan komersial, kegiatan-kegiatan kebudayaan, dan kegiatan-kegiatan keagamaan. Para RT RW saya himbau untuk segera melakukan kajian ulang, mensurvei ulang, jangan sampai ada perantau karena alasan tidak berKTP di sana, tidak dihitung sebagai yang dibantu. Selama ekonominya memang susah dan perlu bantuan, itu perlu kita bantu. Di wilayah Kota Bekasi, pemerintah dan aparat gabungan akan memeriksa seluruh pengendara di 29 pos pemeriksaan, termasuk menerapkan aturan khusus di jalur-jalur alternatif. Kepada jurnalis Kompas TV Radisa Putra dalam program Kompas Siang sebelumnya, Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi menyebut teknis PSBB di wilayahnya menyesuaikan peraturan Gubernur DKI Jakarta. 29 titik itu kan kita punya 4 daerah yang bersinggungan. Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bogor. Kabupaten Bogor itu di Pilihan Nusa Indah ya, terus di Keranggan, terus dengan Depok, ya Depok itu Cibubur, dan DKI. Jadi ada 4 wilayah itu, ya, itu ada 29 titik. Tentunya kita tidak hitung jalan-jalan tikus ya. Nah, jalan-jalan tikus itu seperti apa nanti Pak penerapannya? Ini justru yang sulit dideteksi oleh petugas karena banyak jalan alternatif yang tidak dijaga justru oleh petugas menjadi mobilitas mereka sehari-hari. Nah, ini memang menjadi kendala, tapi tentunya kita akan siapkan dengan cara tertentu ya. Yang di 29 ini tentunya sama dengan DKI. Fasilitasnya kita sediakan masker kalau dia tidak punya. Terus kalau dia masuk ke Bekasi dengan penumpang tertentu pun juga harus ikut standar ya. Di depan tidak ada penumpang, di belakang dibatasi ya. Terus ya kita karena Pergub DKI mengatur sedemikian rupa, kita lebih mengadop pada Pergub dari DKI. Dan ini sudah dikoordinasikan dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ya Pak? Kan sebenarnya pada saat kemarin ada telekonferensi dengan Gubernur DKI, DKI mengajak kita karena ini kan nggak selesai kalau parsial-parsial. Iya. Di wilayah Kota Bogor, pemerintah setempat akan membatasi arus kendaraan di 9 pos lintas wilayah. Wakil Wali Kota Bogor Dedi Rahim dalam program Kompas Petang sebelumnya menyebut akan berkoordinasi dengan PT Kereta Komuter Indonesia untuk mengevaluasi jumlah trip selama penerapan PSBB berlangsung. Ya, dari monitoring kami sebetulnya dari komuter lain sudah ada penurunan hampir 50% ya. Kemudian juga di Terminal Baranang-Siang ada penurunan juga lebih kurang 50%. Demikian juga di jalur Jagorawi ya. Biasanya mungkin per hari bisa 50.000 kendaraan. Hari-hari belakangan ini sudah berkurang cukup banyak ya, mungkin bisa tinggal 40%. Nah,
Tapi besok juga akan koordinasi dengan PT Kereta Komuter Indonesia untuk memastikan berapa trip yang masih tersisa nanti untuk melayani Jakarta dan Bogor. Karena biar bagaimanapun juga masih kita dapat laporan di jam-jam tertentu untuk komuter lain ini jumlah penumpangnya masih cukup banyak. Jadi artinya perlu juga di Jakarta dipastikan apakah kegiatan-kegiatan perdagangan atau usaha swasta dan lain-lain memang betul-betul sudah ada pembatasan. Karena kalau tidak, ini tidak efektif. Sebelumnya, Provinsi DKI Jakarta lebih dulu menerapkan PSBB setelah penerbitan izin Kementerian Kesehatan. Hasil evaluasi aparat Polda Metro Jaya selama penerapan PSBB ini menemukan 50% warga belum memahami aturan ini demi mencegah penularan virus corona semakin tak terkendali. Tim Liputan, Kompas TV.